Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab soal mengenai materi pembagian bilangan pada biner, oktal, dan heksadesimal. Baik, langsung aja yang nomor 1. Nomor 1 ini itu soal biner. Itu soalnya 1, 0, 1, 0, 0 radix 2 yaitu biner dibagi 1, 0, 1 radix 2 tetap biner ya. Baik, langkah awal teman-teman yaitu menulis dulu pembagiannya, yaitu 1, 0, 1, 0, 0 dibagi 1, 0, 1. Baik, kalau sudah begini, cara mudahnya itu teman-teman lihat dari pembagian yang ada di luar. Pembagian yang ada di luar itu ada 3 digit. Jadi cara mudahnya, kalau di luar ada 3 digit, bisa dilihat dalamannya itu juga bisa 3 digit. Jadi 3 digit, sini juga 3 digit. Jadi otomatis kita coba 1, 0, 1 dibagi 1, 0, 1. Itu apakah bisa? Itu bisa. Jadi kalau bisa langsung saja ditulis bawahnya 1, 0, 1. Yaitu 101 dibagi 101 hasilnya 1. Kita tulis di atas ya. Dan di sini kita adakan pengurangan. Baik. Yang belakang. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini, pada bilangan biner 1 dikurang 1 sama dengan 0, itu berarti sudah tidak dilanjutkan lagi teman-teman. Berarti yang dari atas ini kita turunkan terlebih dahulu. Lalu karena tidak dilanjutkan, kita tandai ya 2 ini 0. Tandai, langsung kita taruh di atas. Itu menandakan pembagian sudah selesai. Jadi hasilnya 10100 dibagi 101 sama dengan 100 radix 2. Nah, untuk nomor 2 masih tetap sama ya teman-teman, itu pembagian pada biner. Soalnya 1, 1, 1, 1, 0 radix 2 dibagi 1, 0, 1 radix 2 sama dengan, nah langkah awalnya seperti yang tadi, kita tulis dulu 1, 1, 1, 1, 0 dibagi 1, 0, 1. Nah, langkah awalnya seperti yang tadi, itu kita lihat dulu, karena pembagian yang di luar ada 3 digit, jadi kita bisa melihat bahwa di dalamnya juga kita harus mengambil 3 digit. Jadi 3 digit awal ini. Jadi 1, 1, 1 dibagi 1, 0, 1. Atau apakah bisa mendekati atau pas, tapi ini lebih ke arah mendekati. Jadi kita tulis saja 1, 0, 1. Karena 1, 1, 1 dibagi 1, 0, 1, paling mendekatinya itu angka 1, karena itu 1, 0, 1 dikali 1, itu jawabannya 1, 0, 1. Langsung saja kita kurang. Nah, di sini kita kurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tapi selanjutnya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Dan selanjutnya lagi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, karena ini paling terakhir dan hasilnya 0, jadi tidak dituliskan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita lanjut saja. Apakah bisa ini 1, 0 atau 10 dibagi 1, 0, 1? Tentu saja tidak. Nah,
Selanjutnya kita tarik angka 1 dari atas. Kita turunkan. 101. Apakah bisa dibagi 101? Ya, itu tentu bisa. Jadi 101 dibagi 101 itu dibagi 1. Itu sama dengan 1. Jadi ini tulis 101 dikali 1, 101. Kita kurangkan. Ini 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan lihat, di angka selanjutnya itu menghasilkan angka 0 lagi. Jadi cukup sampai di sini saja teman-teman penjumlahannya atau pengurangannya. Jadi itu sudah sampai 0. Dan ini 0-nya yang di atas kita tarik ke bawah. Nah, jadi karena ini tadi menghasilkan angka 0, yang dituliskan ini hanya ini saja teman-teman, yang dari atas. Jadi ini saja. Nah, ini bisa kita tarik ke atas. Nah, jadi jawabannya yaitu 11110 dibagi 101 sama dengan 110 radix 2. Teman-teman, nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini, soal itu tentang pembagian pada bilangan oktal. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman soalnya. 250 radix 8, yaitu radix oktal, dibagi 14 radix 8. Sama dengan, nah, langkah awalnya ini kita tulis dulu pembagiannya. 250 dibagi 14. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di luar pembagian itu angka 14. Nah, angka 14 ini itu terdiri dari 2 digit. Nah, berarti kita usahakan yang di dalam pembagian kita ambil angka 2 digit. Jadi angka 25 ya teman-teman. Jadi 25 dibagi 14. Bisa atau tidak? Atau kita cari yang mendekati. Coba kita lihat. Ini kita cari yang mendekati ya berarti teman-teman. Berarti 14 kali berapa? Yang mendekati 25. Itu 14 kali 1. Berapa 14 kali 1? Itu 14. Kita tulis di bawahnya. 14. Langsung kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini 11 dibagi 14. Itu tidak bisa ya teman-teman. Berarti kita ambil 0 yang ada di atas tadi ini. Kita turunkan. Nah, berarti kan 110 dibagi 14. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman caranya. Kita perhitungkan dulu. Kita coba 14 dikali berapa ya teman-teman. Kita coba kali 6. Nah, caranya itu tidak langsung 14 dikali 6. Kita hitung dulu ya teman-teman. Kita hitungnya itu satu-satu. Berarti misalkan kita ambil 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, 24 ini apakah ia termasuk dalam radix oktal? Ternyata dia tidak masuk radix oktal teman-teman. Berarti kita ubah dulu ke radixnya oktal. Itu 8. Nah, berarti kita bagi 8. 24 dibagi 8. Berapa hasilnya? 24 dibagi 8 itu 3. Nah, 8 kali 3 24. Nah, di sini
kita tidak langsung begini aja teman-teman, kita tulis ada lagi, kita tambahkan sisa berapa, karena ini 8 kali 3 benar 24, berarti sisa 0, kita tulis 0. Nah selanjutnya kita ambil yang 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah di sini kita lihat, di sini kan ada 3 sisa 0. Nah sisa 0 ini tidak usah kita ubah atau kita ikut sertakan lagi teman-teman. Nah yang kita ikut sertakan atau kita ubah ini angka 3 ini nih. Nah berarti kita ambil 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah angka 9 ini apakah sudah masuk radix oktal? Ternyata belum teman-teman. Berarti kalau belum masuk radix oktal, kita ubah ke radiksnya oktal. Nah kita ubah itu berarti kita bagi 8. 9 bagi 8 bisa nggak teman-teman? Oh ternyata kita cari yang mendekati saja teman-teman. Nanti 8 kali berapa yang mendekati 9? Itu kali 1. Nah 8 kali 1 8. Nah 9 dikurang 8 1, berarti kita tulis sisa 1. Nah yang kita ambil berarti perhitungannya dari perhitungan 14 kali 6 itu 1 1 0. Nah, kita tulis dulu 1 0 0. 1 0 0 ya. Oh, maksud saya tadi 1 1 0. Nah, kita lihat teman-teman. Dari perhitungan 14 kali 6 tadi, apakah hasilnya sama seperti yang ini 1 1 0? Ternyata sama. Berarti itu menandakan kalau hasilnya itu berarti 6. Dan ini kita masukkan saja teman-teman. 1 1 0 atau 110. Nah, berarti angka 6 tadi kita masukkan di sini teman-teman. Nah, dan kita lakukan pengurangan. Ini udah habis ya teman-teman. Berarti kalau begitu nomor 3 itu udah selesai. Berarti kita tuliskan jawabannya. 250 radix 8 itu oktal dibagi 14 sama dengan 16 radix 8. Itu oktal ya teman-teman. Nah selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini masih pembagian bilangan pada oktal. Itu kita tulis dulu ya teman-teman, soalnya 46 karena tadi oktal, kita tulis radiksnya 8 dibagi 2. Radiksnya 8 sama dengan, nah kita tulis dulu pembagiannya, 46 dibagi 2. 46 dibagi 2. Nah, kita lihat teman-teman, di sini kan kita langsung bisa kita bagikan. Berarti langsung saja teman-teman, berarti 46 dibagi 2. Berapa teman-teman? 23. Kita dapat angka 23. Nah, 23 ini dikali 2 itu 46. Nah, kita kurangkan itu 0. Berarti sudah selesai. Berarti kita langsung saya tulis jawabannya. 46 radix 8 yaitu oktal dibagi 2 radix 8 itu jawabannya 23 radix 8. Baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kita udah masuk kepada pembagian bilangan pada heksadesimal. Soalnya
1224 radix 16 yaitu heksadesimal dibagi 1B. Radix 16 sama dengan, nah kita tulis dulu pembagiannya, 1124 dibagi 1B. Nah, kita jumlah dulu. Kita coba 1B itu dikali A. Nah, A ini sama dengan 10 ya teman-teman, di dalam heksadesimal. Dan B itu sama dengan 11. Jadi langsung aja coba kita tulis, masukkan rumusnya. 11 dikali 10 sama dengan 110. Nah, 110 ini karena melewati dari angka heksadesimal, kita ubah ke heksadesimal yaitu 16. Jadi 110 dibagi 16. Nah, 110 ini apakah bisa dibagi 16? Kalau bisa, kita mencari yang mendekati, dan kalau misalkan bisa, kita langsung masukin angka yang pas. Ternyata tidak. Berarti 110 bagi 16, kita ambil yang paling mendekati yaitu angka 6. 16 kali 6 yaitu 96. Dan 110 dikurangi 96 yaitu sisa 14. Nah, 14 dalam heksadesimal yaitu huruf E ya teman-teman. Nah, kita lanjut, karena tadi baru B nya saja, kita lanjut ke angka satunya. 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, balik lagi. Kita lihat di sini kan ada sisa E atau 14. Nah, ini sisa ini itu tidak kita ubah. Nah, kita ikutkan atau kita ubah angka 6 ini. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, 16 ini diubah ke heksa. Nah, jadi 16 dibagi 16 itu sama dengan habis. Jadi ini bisa jadi langsung 1. Dan sisanya kita tetap tulis sisa 0. Nah, yang kita masukkan itu angka 1, 0, dan E. Jadi ini itu 10E. Nah, kita taruh sini 10E. Nah, berarti kita dapat angka ini, kita masukkan 10E. Kita lakukan pengurangan. Kita lihat 2 dikurang E. E ini sama dengan 14. Jadi 2 dikurang 14. Karena tidak bisa, kita pinjam ke depannya yaitu 2. Nah, dalam rumus pengurangan heksadesimal, jika kita meminjam satu angka di depannya, itu ditambahkan 16. Jadi
2 ditambah 16 yaitu 18. Nah, 18 dikurang 14 itu dapat 4. Nah, di sini kita lanjut. Karena tadi sudah dipinjam 1, jadi di sini tinggal 1. 1 dikurang 0 tinggal 1. Dan ini habis. Nah, ini kita langsung saja kita turunkan 4-nya. Nah, kita lanjutkan lagi penghitungannya, penjumlahannya. Itu 1B kita coba C ya. C. Nah, B sama dengan 11. Sedangkan C sama dengan 12. Nah, lanjut. Seperti yang tadi cara ini. 11 dikali 12 sama dengan 132. Nah, 132 ini kita ubah ke heksadesimal, itu 16. Jadi ini kita bagi 16. Berapa? 132 dibagi 16. Ini angkanya ini mendekati atau angka pas. Nah, ternyata ini lebih ke arah mendekati. Itu 16 kali 8. Nah, 16 dikali 8 yaitu ya 16 dikali 8 yaitu kita dapat angka 128. Jadi 132 dikurang 128 yaitu sisa 4. Kita tulis ya sisanya, sisa 4. Kita lanjut. Karena tadi baru B-nya, sekarang kita K1-nya. 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, seperti yang tadi, sisanya ini, sisa 4 ini tidak kita apa-apakan atau tidak kita ubah. Sedangkan angka 8 ini kita ubah atau kita ikut sertakan. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, 20 ini kita ubah ke heksadesimal, itu 16, berarti kita bagi 16 sama dengan, nah 20 dibagi 16 itu bisa mendekati atau pas. Nah, dihitung ternyata lebih ke arah mendekati. Berapa? Itu 1. Karena 16 kali 1 itu 16. 20 dikali 20 dikurang 16 sisa 4. Nah, ketemu nih jawabannya. Kita tulis dulu 1 4 4. Nah, ini 1 4 4. Nah, di sini juga kita tulis 144. Ini 0. Di sini kita tulis, berarti di sini A. Karena tadi kita dapat ya angkanya A, dan di sini juga C. Karena berhasil kita perhitungannya. Kita tulis A, C. A itu 10, C itu 12. Nah, berarti 1224
radiks 16 yaitu heksadesimal dibagi 1B radiks 16 sama dengan AC. Radiks 16. Nah, selanjutnya itu nomor 6. Nomor 6 masih pada pembagian heksadesimal. Itu soalnya 919 radiksnya 16 ya, karena heksa dibagi 11 radiks 16 sama dengan, baik, kita tulis dulu pembagiannya. 919 dibagi 11. Nah, kita lihat ini luar pembagian ini ada 2 digit. Kita lihat di sini juga kita ambil 2 digit. 91 dibagi 11, apakah bisa mendekati atau pas? Kita lihat. Dan ternyata kita hitung-hitung ini lebih ke arah mendekati ya teman-teman. 8. Karena 8 dikali 11 itu 88. Kita kurang 1 dikurang 8. Ini tidak bisa ya teman-teman. Berarti kita meminjam ke depannya. Nah, ingat teman-teman, pengurangan dalam heksadesimal jika kita meminjam dari depan atau kita meminjam 1, itu berarti ditambahkan 16. Berarti 1 ditambah 16 itu 17. 17 dikurang 8 sama dengan 9. Dan ini kali ini udah kurangi 1 jadi 8. 8 kurang 8 0. Jadi kita tidak usah tulis ya teman-teman. Dan 9. Ini 9 dibagi 11 itu tidak bisa. Nah, kita turunkan saja yang dari atas. Jadi 99 dibagi 11. Apakah bisa? Itu angkanya mendekati atau angka pas. Dan ternyata itu pas ya teman-teman. Itu angka 9. Karena 9 dikali 11 itu hasilnya 99. Kita kurang 0. Nah, jadi 919 radiks 16 yaitu heksadesimal dibagi 11 radiks 16 sama dengan 89 radiks 16. Baik teman-teman, soal selanjutnya itu soal nomor 7. Soal nomor 7 ini mengenai pecahan biner, yaitu 101,101. Ini radiks 2. Itu radiks biner. Dan ini disuruh ke radiks 2. Nah, pertama-tama kita tulis dulu ya teman-teman. 101,101. Kita mulai dari angka yang di depan koma dulu. Nah, angka yang di depan koma itu dimulainya dari yang sebelah kanan ya teman-teman. Itu 1 ini. Kita gariskan dulu biar lebih mudah dikerjakan. Baik, kita tulis dulu 1 0 1. Karena ini biner, berarti kita kali 2. Kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ini pangkat yang pertama pangkat 0. Yang 2 pangkat 1. Yang ketiga pangkat 2.
Nah, langsung saja kita hitung. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 1, 2. 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita jumlah. Kita tambah ya. Kita jumlah. Ini semuanya jadi 1 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, selanjutnya yang di belakang koma. Nah, teman-teman, sedangkan biner yang di belakang koma, ini kita mulainya ini dari angka yang dari sebelah kiri dulu. Ini kebalikannya dari yang di depan koma. Jadi, pertama yang ini dulu, teman-teman. Kita gariskan dulu. Nah, kita tulis 1, 0, 1 dikali, tetap 2 ya teman-teman karena ini biner, kali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, perbedaannya yang di belakang koma ini 2 pangkat min 1. Di bawahnya 2 pangkat min 2. Ini 2 pangkat min 3. Nah, langsung saja kita jumlah. Ini kita tulis 1 dikali ini 2 pangkat min 1. Bisa kita tulis dengan 1 per 2 pangkat 1. Karena ini min 1, kita ubah jadi 1 per 2. Jadi ini minnya hilang ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Ini 0 dikali ini 2 pangkat min 2. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Selanjutnya 1 kali. Nah, ini 2 pangkat min 3. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kita jumlahkan teman-teman. Ini sama dengan setengah. Setengah itu berapa? 0,5. 0,5 dikali 1 sama dengan 0,5. Pokoknya ini 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi 1 per 4 itu sama dengan 0,25. 0,25 dikali 0 itu jawabannya 0. Kita lanjut. Itu 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Jadi 1 per 8. 1 per 8 itu 0,125. 0,125 dikali 1 sama dengan 0,125. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan 0,5 ditambah 0 ditambah 0,125. Jawabannya 0,625. Nah, belum sampai selesai teman-teman. Nah, selanjutnya ini kedua-duanya ini dijumlahkan. Hasil dari kedua ini dijumlahkan. Jadi 5,625. Nah, jadi 101,101 radix 2 sama dengan 5,625
0,625 radix 2. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah melihat soal atau cara kerja saya mengerjakan soal ini.